jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema wanita yang dirindukan surga. Masya Allah, di segmen sebelumnya sudah dibahas sama guru-guru kita. Wanita yang dirindukan surga yang pertama adalah seorang wanita yang rela menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Juga wanita yang senantiasa bersabar atas apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih. Ada tayangan mengenai momen wanita menangis bertemu mantan suami jadi ODGJ setelah 6 tahun bercerai. Yuk kita saksikan sama-sama, silahkan. Kisah seorang wanita menangis haru melihat kondisi mantan suami jadi ODGJ usai cerai 6 tahun baru-baru ini viral di media sosial. Kisah ini beredar di media sosial, salah satunya dibagikan ulang oleh akun Instagram @ratu.nyinyir.official yang direkam langsung oleh wanita yang diduga mantan istri pria tersebut. Dalam momen itu, memperlihatkan seorang pria dengan kondisi memprihatinkan mengenakan pakaian robek hingga rambut yang tak terurus. Tak lama kemudian, wanita yang diduga mantan istri pria tersebut tampak mendekati pria ODGJ yang tengah duduk di sebuah warung sambil makan itu. Saat mendekati pria ODGJ ini, wanita tersebut terdengar menangis haru lantaran melihat kondisi mantan suaminya yang saat ini menjadi ODGJ usai bercerai darinya 6 tahun lalu. Adapun menurut informasi dari pengunggah, pria tersebut mengalami gangguan jiwa setelah bercerai dengan istrinya. Ya Allah, itu pasti shock banget ya ngelihat kondisi suaminya. Yuk kita langsung tanya deh. Habib, izin bertanya nih Bib. Ini masih berkaitan sama tema kita hari ini Bib. Wanita yang dirindukan surga. Nah selanjutnya benar gak sih Bib? Katanya itu adalah seorang istri yang mampu menerima kondisi suaminya dalam keadaan apapun. Baik itu dalam kesulitan ekonomi. Baik. Tapi kalau misalnya nih istri bantu kerja gitu ya supaya ekonominya lancar gitu ya. Walau suaminya keberatan, itu boleh gak sih Bib? Kan biar bisa sama-sama gitu. Dapurnya biar ngebul gitu Bib. Suaminya keberatan? Iya. Mungkin istrinya gemuk tuh. Bukan gitu Bib maksudnya. Habib langsung boleh dijawab, silahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, perempuan itu bisa sangat dirindukan syurganya Allah. Kalau ulama mengatakan perempuan itu gampang sekali masuk syurganya, juga gampang masuk. Nah ibu-ibu yang jawab ya, bukan saya. Artinya perempuan itu sangat mudah sekali untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya beliau ini perempuan bisa taat kepada Allah, juga taat kepada suaminya selama ketaatan itu tidak menjurus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana seorang istri yang menerima kondisi suami bagus? Ayyumma imra'atin sabarat ala zawjiha atahallahu thawaba Asia. Tadi sudah dikatakan oleh guru kita Ustaz Syam, seorang istri yang sabar dengan suaminya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala Asia. Gak harus kita disiksa, kan Asia itu disiksa sama Firaun di tengah padang pasir sampai Asia mengatakan lau qata'tani irban mazdatu illa hubban. Sampai kata Sayyidatuna Asia mengatakan, ya Fir'aun, seandainya kau cincang-cincang aku halus-halus, tidak akan berubah cintaku kepada Allah Subhanahu. Sabar dia kepada kejahatan Fir'aun. Nah seorang istri Masya Allah, apabila dia bisa menerima kondisi suaminya, bahkan subhanallah bisa membantu keadaan rumah tangga, keuangan rumah tangga. Ini juga diceritakan Zainab binti Abdullah Ats-Tsaqafiyah. Itu salah satu sahabat perempuannya Nabi, sahabat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini perempuan yang menjadi punggung tulang. Tulang punggung Habib, kebalik Habib. Izin Habib. Menjadi tulang punggung, ya, menjadi tulang punggung suaminya, dan dia punya anak-anak yatim juga, dia yang biayain tuh. Zainab binti Abdullah Ats-Tsaqafiyah. Kemudian Zainab ini takut usahanya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Mau ketika menuju ke rumah Nabi, Bilal lewat, dia minta tolong, dia mau ke rumah Nabi nggak enak, dia minta tolong sama Bilal, wahai Bilal, tolong masalahku ini tanyakan kepada Rasul SAW. Maka Nabi mengatakan, itu perempuan laha ajran. Ini perempuan punya 2 pahala kata Nabi. Pertama ajrul gharabah, yang kedua ajrus sadaqah.
Yang pertama ini perempuan dapat pahala untuk membantu kerabat, dapat pahala. Dan yang kedua dia dapat pahala sedekah. Bahkan seorang perempuan boleh mencari uang tanpa izin suaminya. Jangan dipotong nih. Kok bisa? Apabila memang sulit, suaminya betul-betul sudah tidak mampu lagi, tidak mampu, betul-betul sudah tidak mampu. Kalau dia tidak cari uang, maka anak-anaknya akan kelaparan, dia akan kelaparan, suaminya akan kelaparan. Walaupun suaminya berat dan tidak mengizinkan dia untuk cari uang, boleh dia cari nafkah buat keluarganya. Kalau sudah mentok betul. Sudah mentok ini ke dalam keadaan darurat. Tapi kalau ya, memang suaminya punya penghasilan kecil, suaminya keberatan itu perempuan untuk mencari nafkah, maka si perempuan tidak boleh keluar rumahnya karena suaminya masih mampu. Oh, baik. Tapi sebagai suami harusnya tetap ya berikhtiar dulu ya. Harus. Sebisa mungkin ya. Baik. Habib terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah nih Masya Allah di pagi hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat nih. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak sama guru-guru kita? Ada? Banyak? Waduh banyak, ya udah tahan sebentar ya. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, tadi saya udah ngeliat ada yang angkat tangan paling pertama ya. Saya nggak kasih kesempatan yang sebelah sana dulu. Ya ibu yang sebelah sini tadi paling semangat. Siapa Bu namanya, dari mana, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Supianti dari Masjid Jami Al Barkah, Kampung Palasari, Kecamatan Kalapenunggal, Kabupaten Sukabumi. Baik, boleh tepuk tangan Bu. Ustazah Nada, saya mau bertanya nih. Ya, siap. Benarkah salah satu wanita yang dirindukan oleh surga, wanita yang menutup rapat urusan ranjangnya? Karena maaf sekarang kalau udah kumpul-kumpul nih, kita suka kelepasan, semua diceritakan. Itu bagaimana Bu Ustazah? Baik. Emang ya Bu kalau udah ngumpul dari A sampai Z ya Bu, suka bocor ya Bu, bablas ya. Ya udah kalau gitu langsung aja silakan dijawab ya Ustazah. Terima kasih Kak Mikdad, izin Habib Muhammad dan Ustaz Syam. Terima kasih Ibu, tapi Ibu kan gak gitu ya. Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wal hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, wanita yang terbaik adalah yang pandai dalam menjaga lisannya. Ya, tentu ini perkara yang susah-susah gampang bagi seorang wanita, apalagi seorang istri. Karena pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya seburuk-buruk manusia adalah ketika seorang suami yang pada malam harinya, mohon maaf, ia berhubungan suami istri, kemudian pada pagi harinya menceritakan segala macam hal, menceritakan kejadian pada malam itu kepada sahabat-sahabatnya, dan itu adalah seburuk-buruk manusia. Dan tentunya juga berlaku kepada seorang perempuan, berlaku kepada seorang istri. Jangan sampai lisan kita ini mudah mengungkapkan satu aib yang khawatirnya ini bukan saja membuka aib keluarga, membuka aib suami, dan bahkan tentu saja ini sangat dilarang di dalam Islam. Jamaah sekalian, perempuan-perempuan, seorang istri, tentu kita ingin mengejar syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan disepelekan, karena kadang-kadang perkara ini seolah-olah bagi sebahagian orang itu kadang-kadang suka menganggap sebuah hal yang lucu gitu. Ketika malam dia berhubungan, kemudian paginya saling menceritakan, naudzubillah wa iyadzubillah. Jangan sampai ya. Jadi jaga lisan kita, jangan sampai kita menceritakan hal yang sangat dilaknat, hal yang sangat dilarang dalam Islam, menceritakan hubungan ranjang dengan suaminya, kecuali kalau memang diperlukan. Apa maksudnya diperlukan? Konsultasi untuk mendapatkan sebuah solusi. Kenapa ada sebuah masalah, tentu menceritakannya juga dengan sesuai dengan takaran, jangan ditambahin supaya semakin nikmat, supaya misalnya semakin indah dengan bumbu-bumbu. Jangan, sampaikan saja apa adanya, tujuan untuk mendapatkan solusi dari masalah. Tapi sekali lagi, ketika seorang wanita
ingin mengejar surganya Allah, ingin menjadikan ia wanita yang dirindu oleh surga, jagalah lisan, ya, jagalah lisan. Bukan saja perkara urusan ranjang, tapi urusan apapun jangan sampai kita terlepas. Intinya, tolong garis bawahi wahai wanita-wanita terkait urusan ranjang, jangan terpancing dan juga jangan memancing. Tuh kuncinya. Jangan terpancing, dan juga memancing. Apalagi urusan ranjang, misalnya terpancing teman-teman ngobrol, gimana, tahan, rem, jaga lisan kita. Dan juga jangan yang kita memancing, gimana, kitanya yang bertanya. Juga, Jadi jangan terpancing dan jangan memancing, apalagi urusan ranjang. Kita ini pakaian bagi keluarga kita, pakaian juga bagi suami kita. Kadang bisa jaga lisan, jarinya nggak dijaga, update status. Betul, sekarang itu juga nggak boleh ya. Bener, jari diwakili sama jempol sekarang ya. Sama aja ya. Bener, hati-hati. Baik kalau gitu, terima kasih Ustazah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik kalau gitu sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih buat penanya berikutnya yang mau bertanya, boleh angkat tangannya Bu. Coba saya mau lihat Bu siapa yang mau bertanya nih. Aduh, ibu yang sebelah sini kurang semangat nih. Saya mau kasih kesempatan buat ibu yang di sini dulu ya. Baik, silahkan Ibu, namanya siapa? Dari mana? Silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Kokom Komariah dari Sukabumi, Kalapandungan, Palasari, Wates. Dari Masjid Al-Barkah. Al-Barkah, Masya Allah. Baik, mau silakan bertanya kepada Pak Ustadz Syam. Pak Ustadz Syam, silakan. Siap, enggak? Baik. Semangat dong. Apakah benar wanita yang pandai mengurus keuangan keluarga bisa jadi sebab dirindukan surga? Tapi gimana kalau suami ngasih duit ke kita pas-pasan, kan bingung Ustadz. Bagaimana? Baik. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Baik, ini bukan hanya dirindukan surga tapi dirindukan Ustadz Maulana juga nih. Semua lagi nggak ada Ustadz Maulana. Di istri yang pandai mengurus keuangan, tapi uangnya pas-pasan. Rumah tangga, maksudnya itu istri belanja, suami jangan gitu kali. Bisa jadi. Ustadz Syam lebih berpengalaman, silakan mohon dijawab. Baik, tapi guru Ustazah Nada, Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat terakhir dari surah Al-Furqan tentang kategori orang-orang yang menjadi kesayangannya Allah. Kalau udah jadi kesayangannya Allah, baik laki ataupun perempuan, kalau dia masih muda ataupun sudah berumur, kalau udah kesayangan Allah sudah pasti akan dikasih surga. Baik dia seorang suami ataupun seorang istri. Salah satu kategorinya adalah walladzina idza anfaqu, kalau dia belanja, lam yusrifu, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan, tidak semena-mena mentang-mentang ada duitnya. Jadi bukan masalah pas-pasannya Bu. Pas-pasan tuh Masya Allah, pas mau haji furoda ada, pas mau beli mobil baru ada. Jadi pas-pas mulu gitu ya, subhanallah. Pas mau idul kurban ada buat kurban gitu. Maka dikatakan bukan yang seperti itu. Pas-pasan tuh alhamdulillah, tapi lam yusrifu, jangan sampai karena dia punya uang akhirnya dia menghambur-hamburkan. Mesti dia tahu proporsional kemana harus perginya harta tersebut. Apa yang diamanahkan oleh seorang suami, sang istri mesti tahu cara menjaga. Tapi ada lanjutan ayatnya, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak menghambur-hamburkan tapi tidak terlampau hemat juga. Ada yang katakan, oh ini kan namanya Ustaz menjaga keuangan rumah tangga. Ini 20 tahun ke depan anak-anak harus udah punya rumah. Ini nanti di sini sekolahnya bagaimana, rumahnya bagaimana, segala macam. Akhirnya karena dia memikirkan masa depan yang belum tentu juga dia hidup nanti, dia mikirin itu, akhirnya dia pelit terhadap dirinya sendiri, pelit terhadap orang tuanya, pelit terhadap keluarga
keluarganya, ngapain sih kamu kasih mama mulu, kita mau nabung buat rumah kapan? Kalau senantiasa ngasih mama, ngapain kamu selalu kasih bapak? Kenapa kamu selalu kasih adik-adikmu? Kenapa kau selalu bantu tetangga? Kalau kita mau punya rumah nggak usah sering bantu-bantu orang. Nah, ada tuh orang berpikir kayak gitu tuh. Walam yaqturu, jangan berlebih-lebihan, jangan juga terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, seimbang aja lah, sederhana sajalah. Apa yang menjadi kebutuhan silahkan dibelanjakan, apa yang tidak cukup dengan uangnya cari yang cukupnya. Jangan salah mengambil standarisasi. Kadangkala kita ini bukan sebenarnya susah, tapi kita terlalu mengambil standar orang yang mewah hidupnya, jadi kita merasa susah. Coba kalau misalnya ibu tuh di Instagram, di sosial media yang di follow tuh kabar-kabar Palestina, kabar-kabar orang Afrika kelaparan, kabar-kabar orang Somalia tidak bisa dapat air bersih, subhanallah. Maka jadi orang Sukabumi akan menjadi bersyukur banget, ya Allah, airnya gampang, ada jagung, ada beras, ada apa segala macam. Kenapa? Standarisasinya benar. Tapi kapan yang kita lihat senantiasa orang yang hidupnya dunianya di atas kita, maka kita akan selalu merasa rezeki dari suami ini pas-pasan. Kenapa? Suami orang yang selalu dilirik. Oh gitu, waduh. Udah lihat suami orang. Suami orang yang selalu dilirik itu, suaminya ngasihnya ini, suaminya anu ngasihnya ini, suaminya anu ngasihnya ini. Ini tidak berlaku hanya bagi perempuan saja, tapi kita juga pelajaran untuk laki-laki. Kita selalu lihat istrinya orang sabar, kita merasa istri kita cerewet. Kenapa? Betul. Istrinya orang kita lihat sabarnya, istrinya orang. Kita merasa istri kita cerewet karena kita melihat istrinya orang. Sama perempuan kalau mau merasa rezekinya cukup, jangan senantiasa melihat orang yang dunianya lebih di atas daripada kita. Allah. Ya Allah, Masya Allah, bener banget nih. Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, kita dibanding-bandingkan tuh kayak setiap detik kita lihat pencapaian seseorang. Jadi apa ya, kayak ya Allah hidup kita kok gini banget ya gitu. Karena lihat orang unboxing mobil, unboxing rumah tiap hari gitu. Jangan lihat hasilnya, tapi lihat usahanya. Salah satu usaha menambah rezeki itu kan dengan donasi. Oh, nah ini dia katanya wanita yang dirindukan surga selanjutnya ini ada hubungannya sama sedekah sama donasi. Maksudnya gimana Ustaz Syam? Dia mengeluarkan hartanya, dia tahu kemana dia harus mengeluarkan. Salah satunya CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka kami dari Islam Itu Indah mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya dengan cara scan kris CT Sebelah Arsa sini yang ada di depan Habib Muhammad ini sekarang ya. Masya Silahkan. Allah. Tuh jamaah jangan sampai lupa ya melakukan kebaikan di pagi hari ini. Masya Kita Allah. bersedekah. Masya Allah. Saya juga mau ikutan. Biar dapat berkahnya. Ya udah jamaah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.